Sampurasun. Hampes. Selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat Damai dimanapun teman-teman semuanya berada yang lagi nonton podcast ini. Balik lagi bersama aku Naila di podcast Filosofis. Yeay. Dengan kemitraan kita program integritas terbuka RSCJ Indonesia, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, Prodi Studi Agama S2 S3 UIN SGD Bandung, Cifikres Fakultas Filsafat Unpar, dan Jempling Book Club. Hari ini kita berhasil mengundang 3 narasumber. Yang satunya bukan host ya, membantu aku nih buat ngebahas soal sastra-sastraan pada hari ini. Kita kenalan dulu sama Yutaro, terus ada Cesa, dan sama Mas Fajar. Kita ngobrol, kita kenalan dulu kali ya, biar teman-teman Damai juga tahu nih kalian siapa sih. Mas kan itu kan kita udah kenalan lama. Ya tapi kan Sobat Damai. Oh iya, sama Sobat Damai. Ya. Mungkin Taro mau kenalan dulu. Iya, oke, boleh. Halo semuanya. Halo Taro. Halo Sobat Damai, Halo Sobat Damai, nama aku Taro. Aku mahasiswa Fakultas Filsafat Unpar, konsentrasi Filsafat Budaya, sekarang semester 7. Wow. Lanjut dulu. Ya, halo Sobat Damai. Halo. Nama saya Cesa, sama kayak Taro. Mahasiswa Fakultas Filsafat Unpar juga, konsentrasi Filsafat Budaya. Dan sekarang sudah semester 7. Sekarang di sini sekalian membawa nama Jempling. Boleh Mas Fajar kenalan sama teman-teman. Halo, nama saya Fajar Fitrah atau dikenal juga Bung Anwar. Saya seorang penulis, musisi, dan guru. Harus disebut ini profesi, harus disebut. Iya betul. Nih aku di sini bersama Tara juga. Sebenarnya aku kepo dulu nih karena Mas Fajar di sini sebagai sastrawan, musisi, dan seorang pengajar. Ya, betul sekali. Iya. Kemudian di sini ada Jempling Book yang aku rada kepo juga. Ini Jempling Book nih backstory-nya apa sih? Kenapa bisa ada? Bagaimana? Mengapa? Kapan? Di mana? Kita bahas dari situ dulu. Oke, jadi Jempling Book Club itu udah sekitar 1 tahun berarti sekarang. Itu kita memang dibikin oleh saya dan teman-teman dari Fakultas Filsafat, terutama gerakan sih dari teman-teman filsafat budaya, terutama angkatan saya. Untuk sekarang Jempling Book Club itu pengurusnya ada saya, Taro, dan ada satu teman kita juga namanya Akbar. Terus emang karena di kampus itu sebenarnya udah ada himpunan, tapi karena filsafat budaya itu masih satu prodi, masih di bawah payung yang sama dengan filsafat keilahian. Terus kebetulan saya juga satu angkatan cuma 5 orang gitu. Jadi untuk kegiatan-kegiatan diskusi dan segala macam tuh agak jarang gitu. Karena kalau misalkan ngomongin mahasiswa filsafat yang keilahian, mereka udah ada forum sendiri. Jadi kita tahun lalu mulai bikin kayak forum diskusi lah gitu buat filsafat budaya ini. Kayak gitu. Untuk sekarang berarti udah berlangsung 3 semester, dan karena kita cuma bertiga harusnya dikit ya. Jadi semampunya kita bikin 3 pertemuan per semester. Kayak gitu. Untuk semester pertama berarti persis tahun lalu pas saya semester 5 itu bikin diskusi dengan tema misteri. Kayak gitu. Baru semester kemarin bikin dengan tema cinta. Terus baru semester kali ini bahas tema sastra. Berarti ini di luar himpunan dan kalian bikin sendiri as mahasiswa atau hanya kayak teman-teman aja? Iya, kita teman-teman sih, sebagai teman-teman gitu. Dan kebetulan untuk ngurus kegiatannya juga sejak awal kita akhirnya dibantu oleh perpustakaan Unpar. Iya, karena kita diskusi soal buku kan. Kayak gitu. Jadi kalau nyari buku mana ya ke perpustakaan gitu. Ini semangatnya indie. Nah, itu yang sebenarnya kesadaran akan pentingnya sebuah pergerakan literasi. Jadi nggak disuruh oleh komunitas, nggak disuruh oleh tugas kampus perkuliahan, tapi
kesadaran mereka dan konsisten ya. Gitu. Semoga kedepannya konsisten. Mungkin tolong dijelaskan kenapa nama book clubnya Jempling. Jempling ya, Jempling. Why Jempling? Itu lumayan menarik karena waktu awal saya sama Taro sih, kita lagi mau bikin kegiatan nyari dulu nih nama book clubnya apa gitu, masa book club doang gitu atau filsafat beli nggak asik gitu. Terus kebetulan saya lagi dipinjemin buku sama salah satu senior saya, bukunya Prof. Yakob Sumarjo gitu. Terus kita buka halaman pertama, baca aja ketemu kata jempling gitu. Jempling itu artinya sunyi kan, hening. Yang sebenarnya agak lucu juga karena kita setiap kumpul rame gitu. Heningnya di mana? Heningnya di sini. Jadi dari situ kita dapat nama jempling. Padahal menariknya di buku itu Prof. Yakob ngomonginnya bukan jempling, ngomongin jemplang. Yang artinya kebalikannya? Yang artinya apa ya? yang artinya kejengkang. Jengklang. Oke. Nggak tahu bahasa Sunda gitu. Jadi Kamu bukan dari Bandung berarti asli bukan? Bukan. Jadi itu kayak lucu banget. Kayaknya itu bukan bahasa Sunda deh. Emang bahasa Sunda? Jengklang iya itu bahasa Sunda. Ngejemplang? Enggak. Jemplang. Nggak tahu. Prof. Yakobnya juga nggak nemu sih. Itu buku teori apa? Itu soal Sunda, buku antropologi. Oh, antropologi Sunda ya. Oh iya. Tapi bisa jadi sih. Bisa jadi itu bahasa Sunda. Oh ya betul. Yang bahkan orang Sunda sendiri. Yang jarang digunakan, Ais itu biasanya. Atau Sunda halus mungkin. Ya. Bisa jadi. Kayak kata Baskara ataupun Bumantara itu kan bahasa Indonesia, itu ada di kamus tapi jarang digunakan. Oh iya gitu? Mas? Oh. Baskara itu kan bukan penyanyi ya. Baskara itu matahari. Dari Sanskrit, dari Sanskerta gitu. Tapi bahasa Indonesia. Nah, jemplang tuh kayaknya kayak gitu, orang Sundanya nggak tahu juga. Tapi kalau dari Mas Fajar sendiri yang aku dengar juga, katanya lulusan UPI Sastra Indonesia, betul? Betul. Tanggapan Mas Fajar soal orang komunitas buku atau sastra di Bandung itu gimana? Maksudnya kayak kalau aku sih pribadi menemukan komunitas-komunitas buku tuh jarang gitu. Aku kurang banyak dengar gitu. Beragam, banyak teman-teman juga seperti Ngampar Book ataupun teman-teman Kumbang terus membaca terus atau teman-teman Bandung Bergerak. Ada juga kawan kata gitu. Bagaimanapun bentuknya ataupun si anak-anaknya membuat chemistry-nya itu, tapi intinya mereka tetap memiliki kesadaran tadi membaca, karena orang yang sudah terbiasa dengan buku, dia udah menemukan nyaman dengan buku. Jadi mungkin ya kasihkannya di situ. Selain mungkin butuh teman ya untuk sharing juga. Pergerakannya sih sejauh ini kalau menurut saya enggak. Mungkin orang-orang melihat mahasiswa itu malas baca. Karena melihatnya yang mana mahasiswa yang mana, tapi ada juga mahasiswa yang seperti ini kan. Saya nggak bisa dipukul rata. Selama masih ada pergerakan atau komunitas kesadaran-kesadaran seperti ini sih, bagi saya itu yang akan tetap menjadi buku itu berharga ya. Literasi itu tetap bergerak. Benar sih. Kan gitu kan suka nyinyir kan mahasiswa nama jarang baca. Ya pernah baca kata siapa? Ada aja. Ada yang secara sadar membuat komunitas, ada juga mungkin yang suka sendiri, introvert, perpustakaan malam-malam kan ada juga gitu. Gimana kalau taruh? Iya, tentang teman-teman komunitas. Misalnya kan taruh kan bagian dari Jempling juga. Tanggapannya terhadap mungkin komunitas book club lainnya. Wah, aku kurang tahu terus terang karena aku itu persis yang barusan disebut Mas Fred, aku lebih suka baca sendirian. Oh gitu. Lebih suka baca sendirian. Bersunyi-sunyi ini tipenya kalau penulis itu An Mansur kayaknya deh. Bersunyi-sunyi. Semuanya sendirian. Jadi waktu bikin buku tuh emang kita bisa bikin buku orang aja. Lebih suka baca sendirian. Tapi lebih, maksudnya kalau baca sendirian suka sharing juga atau kayak apa ya, sebenarnya kalau mungkin ini nggak boleh terlalu keras-keras ya, tapi aku nggak terlalu suka baca. oh gitu? Aku sukanya
setelah membaca aku sukanya tahu gitu, untuk tahu harus baca gitu. Dan itu nanti kepakainya jatuhnya kan pas presentasi. Iya, paham. Itu kan jadi banyak ragamnya pembaca itu. Kadang ada yang memang pembaca itu menjadi aktivitasnya, kadang ada juga pembaca yang memang dia itu untuk menambah knowledge. Jadi kalau dia mau tahu sesuatu dia harus baca. Kalau dia nggak mau tahu ya udah yang lain dulu. Gitu. Tapi aku tipe mahasiswa yang kayak gitu juga. Yang knowledge juga. Yang sama kayak Tara juga. By order ya, by tugas gitu. Tapi enggak juga sih kalau misalnya bacanya novel yang novel gitu, kadang kalau suka ya baca. Tapi kalau misalnya by tugas kayak gitu ya baru yang pengetahuan. Tapi itu jadi kayaknya itu buruk juga nggak sih? Enggak ada yang buruk selama enggak kan enggak bakar-bakar buku kan? Enggak. Kan ada yang kemarin. Ada enggak ada. Tapi menurut kalian orang yang baca tuh mungkin kayak Taro juga ngalamin, mungkin aku juga gitu soalnya orang suka baca jadinya nggak mau masuk ke, bukan mau masuk ya, lebih karena dia suka baca dia jadi punya dunia baru, terus dia jadi kayak menjauh dari real life gitu. Kan ada tuh yang kayak gitu kayaknya, soalnya aku salah satunya kayak gitu kan. jadi kayak menjauh dari real life, terus jadi punya dunia baru sama buku. Terus menurut kamu jangan lupakan kita dulu, menurut kamu lebih penting dunia buku itu daripada dunia buku itu atau dunia yang nyata ini? Dunia buku sih. Iya menurut ya kan, maksudnya kayak kadang-kadang jadi kayak punya perspektif yang beda, dan jadinya ngelihat dunia tuh jadi beda juga gitu ketika udah kita masuk ke dalam dunia buku, kemudian keluar jadi kayak apa sih orang kok kayak gini gitu, jadi beda. Itu mungkin untuk buku novel buku novel ataupun memang yang di dalamnya ada sebuah dunia, ada interaksi antar tokoh. Jadi kita masuk ke dalam ceritanya. Gak jauh beda sebenarnya dengan fenomena hari ini, yang mana teman-teman banyak yang suka menghabiskan malamnya dengan maraton drakor misalnya. Itu kan mereka terlibat dalam cerita drama tersebut. Sekarang ada drakor, mungkin ya banyak juga yang memang terlibat ya untuk di sebuah novel, sehingga dia harus membaca itu sampai selesai, berhari-hari, berbulan-bulan, sampai ketika selesai dia mulai kembali kepada dunia aslinya, dan wow gitu. Banyak juga seperti itu. Masuk ke dunia, asal kamu jangan lupa aja. Jangan lupa kamu harus lulus kuliah gitu intinya. Tapi memang aku juga baru tahu sih gitu belakangan ini, karena kemarin saya ngobrol dengan satu temen gitu. Aku baru tahu dia itu nggak bisa baca novel-novel misteri atau horor gitu, gara-gara menurut dia imajinasinya dia tuh kuat. Jadi kalau dia baca dia tuh rasanya kayak membayangkan jadi dia kayak aduh mending gak usah baca deh gitu. Cuman menurut aku sih memang kadang di katakanlah novel gitu emang ada sifatnya kan memang fiktif gitu ya, fiksi gitu, kadang bisa bikin world building yang memang jadi baru banget gitu, sama sekali kesannya tuh kayak terlepas dari dunia yang nyata gitu. Tapi menurut aku sefiksi-fiksinya pasti ada selipan-selipan realitas. Realitas hal yang betul gitu. Yang bikin kita kayak masih bisa ngerti, kita masih kayak attach lah sama si novel ini gitu. Jadi gimana pun nggak bisa dilepas sih kalau menurut aku ya. Kalau Taro, soalnya kan kayak baca sendiri gitu kan kayak sangat pribadi, sangat iya, gimana ya, aku sih karena memang soal mencari tahu ya, lebih ke apa ya, ada satu dosen orangnya tuh dia kayak tahu segalanya gitu. Terus aku kesel. Kesel. Apa yang lebih tahu dari dulu? Jadi waktu pertama tuh semester 2 semenjak itu aku makin kenceng bacanya karena pokoknya harus lebih tahu. Agar lebih. Iya, nah sekarang bimbingan sama orang itu. Sekarang berteman? Enggak. Baku hantam. Ya itu namanya dendam kreatif ya. Dendam dan kreatif, jadi membuat Taro untuk semakin mendalami bacanya bagus sih, nyambung sih.
Tapi kalau Mas Fajar sendiri proses kreatif dari nulis sebuah buku atau puisi atau syair atau prosa atau apapun itu gimana sih? Banyak macamnya, jadi ada yang memang berasal karena tadi menyambung kan memang ada dunia di dalam itu ya, yang tidak bisa lepas dari kehidupan nyata, karena kan sifatnya dari karya sastra itu mimetik, jadi tiruan, itu kan tiruan dari hal yang udah ada, kita ambil comot ke dalam cerita. Makanya kalau saya pribadi lebih pada pengalaman saya aja ketika menulis puisi ataupun prosa, dan termasuk ketika saya menulis esai. Jadi saya sekarang sedang suka menulis esai musik, tapi bukan tentang teknik musik ya, karena saya bukan di situ, expertnya bukan di situ. saya hanya menjadi pemotret bagaimana kehidupan musisi di kota Bandung. Itu bagaimana kesusahannya, bagaimana keresahannya menjadi musisi, antara milih kerja atau berkarya. Nah, saya coba meng-capture teman-teman saya itu, kehidupan musisi itu. Jadi kok itu di kolom Baru Bergerak tiap minggu saya nulis esai musik. Itu fenomena teman-teman yang kontok-kontokan gara-gara yang mana yang paling musisi, apakah musisi wedding atau musisi yang bikin lagu sendiri. Nah, itu kontok-kontokan tuh. Oh, kamu kan musisi, kamu main lagu orang, kan ada yang gitu loh. Iya. Nah, salah satunya yang lagi ditulis judulnya. Kemarin yang terakhir saya tulis tentang musisi yang memang dia itu tiba-tiba punya kesadaran bahwa tanah itu penting. Jadi akhirnya mereka membuat kelompok musik namanya Tanam Tuai. Memotret isu-isu tanah di Pangalengan, Bandung Selatan. Jadi lagunya itu tentang tanah aja semuanya. Musisi Bandung gitu. Secara panggungnya juga jadi harus ada tumbuhan. Secara konsep. Iya, kesadaran. Ya, tadi Mas Fajar bilang soal fiksi itu mimetik, jadi apa yang ada di pengalamannya dicomot terus dijadiin fiksi. Itu artinya kalau misalnya mimetik itu saya jadi ingat Plato kan bilangnya itu kalau seni itu khususnya lukisan patung itu kan lebih bawah daripada yang idea, jadi sebenarnya bukan sesuatu yang bernilai. Itu gimana? Apakah artinya fiksi Mas Fajar itu lebih tidak bernilai dari pengalaman? Kan yang ditirunya itu keadaan dan fenomena. Cuman kan di situ ada peristiwa. Kan peristiwa itu personality banget. Jadi yang memang yang kan banyak ya, misalnya seperti halnya kita mau menuliskan Jalan Braga. Banyak sudut pandang Jalan Braga itu dari orang. Jadi bukan Jalan Braganya yang kita baca, yang kita telaah. Jalan Braga gitu-gitu aja dari dulu sampai sekarang gitu. Cuman mungkin di Jalan Braga itu ada kisah apa? Pakai kisah percintaan yang putus, atau orang yang gelandangan, atau memang kehidupan ironi bagaimana Braga tetap bersinar di luar sedangkan di dalamnya rapuh. Pemukimannya di belakangnya misalnya kan. Jadi kalau menurut saya untuk menjadi Plato tadi ya, itu kan filsafat tentang bagaimana sudut pandang karya sastra. Yang tiruan itu yang seperti itu, kayak objek-objeknya itu kan memang tiruan gitu. Cuman si peristiwa itu akan selalu baru, apalagi setiap orang itu memiliki keunikannya masing-masing. Kalau gitu saya tertarik. Kalau gitu berarti fiksi sastra itu bisa dilihat sebagai, atau mungkin lebih luas lagi, bahasa itu bisa dilihat sebagai apa yang mengungkapkan hal yang sebenarnya nggak terungkapkan karena itu semua unik. Tapi melalui bahasa, melalui sastra itu salah satu cara yang kayak seperti halnya gini. Pertama kali ada kata matahari itu dari siapa? Itu dari puisi. Itu yang bikin adalah Sultan Takdir Ali Syahbana, penyair angkatan Pujaga Baru sebelum Hairil, pamannya Hairil gitu. Dulu disebutnya Surya karena kan masih terpengaruh oleh bahasa Sanskerta gitu ya. Nah, matahari itu adalah frasa metafor dari mata yang cahaya yang terlihat seperti mata gitu ya. Makanya akhirnya dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Itu dulu nggak dipakai, tapi gara-gara si Sultan Takdir nulis itu, atau mungkin juga ada dia Sultan Takdir terbayang sebuah ungkapan dalam bahasa Sunda, panon poe. Jadi dia ambil kan gitu. Permasalahan di jalan bahasa itu seperti itu. Selama orang mulai mengenal, digunakan, akhirnya jadi persal gitu. Banyak sekali kan kayak beberapa fenomena yang tidak terjelaskan dengan bahasa. Mungkin ada teman-teman yang memang dia punya
kemampuan untuk mendeskripsikan atau menarasikannya bisa. Selama itu bisa jadi ya masuk kamus, bisa jadi universal gitu. Konvensional sorry. Gitu. Matahari kan itu. Iya benar. Tapi aku jadi tertarik dan pernah bingung dikit. Aku tuh juga suka nulis-nulis gitu, Mas. Tapi kayak suka yang ya udah nulis-nulis iseng doang gitu. Kalau nulis puisi, prosa, sastra lainnya gitu, itu harus apa namanya, harus dalam bentuk yang ini apa, yang metafor, yang menyindir atau yang ironis banget. Soalnya aku kalau baca, aku sih biasanya baca kayak cerpennya Putu Wijaya gitu. Putu Wijaya. Itu kan maksudnya beliau tuh kalau nulis kayak cerita-ceritanya tuh kayak ironis banget gitu, nyindir-nyindir banget gitu. Haruskah proses menulis itu tergantung selera sih. Kalau menurut saya tergantung selera aja. Kalau kamu mau nulis seperti apapun yang kamu suka dan kamu jujur, tulis aja. Permasalahannya kalau masalah kualitas itu sebuah karya, permasalahannya adalah di kurasional. Apakah kamu karyanya mau ikut lomba atau enggak? Gitu. Kalau misalnya selama kita fun menulis seperti itu, kenapa enggak, kan itu sehat buat kita juga. Jujur gitu. Tapi kalau gayanya Mas Fajar kalau nulis biasanya gimana? Apa jadi apa? Ya kalau sudut pandang saya lebih ke jalan sih. Jadi saya merasa bahwa karena saya dari kecil jauh dari orang tua dan mengalami beberapa fase hidup yang terus gitu ya, perjalanan. Jadi saya sedang berjalan. Jadi kemanapun saya pasti ingin mengabadikan momen peristiwa. Gitu. Kalau untuk kritik mungkin kita punya porsinya masing-masing ya menghadapi sebuah peristiwa. Kadang kita mau mengkritik, kadang kalau enggak apa-apa. Itu masing-masing. Iya sih. Tapi kalau dalam proses menulis mungkin teman-teman dari Jemping Book Club baca buku, ada nggak sih satu atau beberapa buku yang favorit gitu? Bukan favorit. Favorit, tapi kayaknya lebih kayak ke wah ini gila nih. Ini kayak di dunia nyata kayak wah gila. Ada nggak yang kayak? Mungkin kalau misalkan ya karena terakhir kali Jempling bahas soal sastra gitu, ada beberapa novel sih yang memang nyangkut banget secara personal. Salah satunya itu novel Demian, Herman Hesse. Itu udah tua banget, udah lama. Novelnya juga menurut saya nggak terlalu tebal sih, paling mungkin sekitar 200-an halaman, dan ceritanya mungkin buat beberapa orang membosankan. Karena saya rekomendasikan ke teman, terus teman saya gak selesai sampai sekarang. Saya pinjemin semester 1, sekarang udah semester 7 karena dia bosan. Soalnya ceritanya itu memang karena saya lumayan suka sama cerita-cerita yang ya bilang aja bosan. Apakah alurnya jadi kayak lambat? Soalnya dia itu sebenarnya cuma menceritakan soal perjalanan si satu orang anak ini gitu. Ceritanya dia itu hidup di dunia yang baik semua gitu, terus tiba-tiba baru jahat sekali, terus panik gitu, akhirnya dia pergi berjalan menemukan hidup itu apa sih, kayak gitu-gitu. Berjalannya itu membosankan, tapi karena realistis gitu loh. Kayak jalan terus ketemu orang, ngobrol, kayak cerita yang sebenarnya nggak ada ceritanya. Realis gitu. Kayak ini berarti apa? Alkemis juga. Ya, kayak gitu ya, perjalanan sana gitu. Iya, model-model kayak gitu. Cuman itu lumayan ngena banget sih. Buat kamu? Buat aku. Terus selain itu juga aku pembacanya Ziggy. Ya. Zaskia Zelvina. Kemarin dapat usaha juga ya? Iya. Iya gitu. Karena Ziggy itu dia bikin dunia yang aneh banget. Saya baca buku pertama saya baca buku dia itu yang Kita Pergi Hari Ini. Itu bahasanya aneh banget buat saya. Terus saya lagi baca Semua Ikan di Langit. Itu justru buku pertama dia karena dia menang sayembara gitu. Terus dibukukan. Itu saya baca, terus ada satu karakter saya cuma tahu namanya Nat. Terus si Nat ini ngomong apa gitu. Masih kayak interaksi biasa sama karakter-karakter lain. Cuma sepanjang baca saya kaget gara-gara aku yang aku sepanjang cerita ini ternyata bes. Terus si Nat ini di tengah-tengah saya baca, saya baru tahu dia kecoa.
Dan kecoanya bukan kecoa biasa, kecoa Rusia. Jadi saya ini apa? Orang ini nulis apa gitu. Tapi terus dari situ saya lihat sebetulnya nulis nggak usah serius-serius banget, nggak usah kayak si Dewi itu, mungkin main-main aja juga nggak apa-apa gitu, nggak ada pertimbangan khusus, yang penting mungkin yang fun-fun aja gitu. Kamu suka aja ya, selera aja. Selera Mungkin nulisnya dia kayak di tengah-tengah kepikiran terus kayak nggak jadi serius deh, bisa jadi Bisa aja. bisa Gak ada yang tahu. itu dari segi gaya tulis mungkin ya. Itu juga sesuatu yang menarik karena aku baru ketemu baru-baru ini sih. Mungkin dua itu yang termasuk. Gigi memang cenderung eksperimentatif ya, dia memainkan sudut pandang simbolik banget. Kalau Mas Fajar ada nggak? Terakhir aku lagi baca puisi teman-teman dan berpuisi. Jadi saya kan kurator, jadi saya baca puisi itu. Kalau baca buku karena mungkin sibuk dengan pekerjaan ya, jadi jarang sekali. Tapi ada buku wajib bagi saya, itu adalah Godfather dengan Mario Puzo. Karena novelnya itu ramai juga filmnya itu. Buku wajib itu tiap tahun saya harus nonton itu, apalagi kalau bulan puasa harus. Jadi itu menyadarkan saya betapa peliknya hidup dan gitulah. Itu buku favorit banget, Godfather. Ya aku juga sih. Kalau Tara ada nggak? Ada sih, mungkin ada buku-buku dari, karena aku sukanya sastra Jepang ya. Sukanya si Dazai Osamu itu menurut aku bagus, yang ditranslate ke Inggris No Longer Human itu aku nggak suka. Tapi nggak sukanya secara positif, dalam arti nggak suka karena emang bukan cerita yang menyenangkan, bukan happy ending gimana. Jadi dia berhasil, tapi itu membuat aku sadar bahwa apa ya, aku tuh terakhir kali bilang itu bikin otak aku muntah gitu. Kalau ingin merasakan gejolak-gejolakan ya, gejolak-gejolakan. Kalau Naya sendiri? Karena aku nggak begitu baca buku banget. Aku tuh dari SMP sampai sekarang buku favoritku adalah Laut Bercerita. Lagi mau difilmin. Iya kan? Ngomong iya, itu satu-satunya buku yang paling menurutku berkesan banget. Jadi kayak bahasanya bahasa sekarang, tapi alur cerita yang dibawa ini kan tahun 98. Iya, tahun segitu gitu kan. Nah itu enggak sih, itu terus ditonton sebelumnya. Kalau filmnya kacau, wah enggak sih. Kita kan masalah ekranisasi kan gitu, kadang ada yang dipotong, kadang ada yang ditambahin. Tapi Mas Fajar tadi sempat mention puisi yang lagi dibaca. Aku jadi kepo, katanya Mas Fajar juga nulis puisi yang kemudian dijadiin lagu. Iya, musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi. Tapi kalau musikalisasi puisi itu kan puisi orang, saya nyanyiin. Oh, berarti bukan Mas Fajar yang nulis, enggak, teman-teman. Oh gitu. Yang memang saya izin langsung biar nanti kalau lagunya viral mendapat untung-untungan royalti kan sekarang lagi musim ya. Malas tuh, gua jadi yang kenalan aja nih. Gitu, jadi izinnya. Iya. Tapi salah satu yang pernah dibawain apa? Puisi salah satu penyair dari Bali, perempuan, Pisi Aswarini, Seekor Burung Bisu, itu pertama kali saya rekam musikalisasi puisi itu. Terus Anisaida, foto, teman-teman sih, lebih teman-teman. Kalau untuk yang sastrawan itu ada Taufik Ismail, judulnya Takut. Saya pernah nyanyikan, karena kenapa? Karena itu relate banget. Sampai sekarang itu judulnya Takut 66, tapi dari tahun 66 sampai sekarang masih berlaku bagi saya. Dan pendek puisinya, mahasiswa takut oleh dosen takut oleh dekan takut oleh rektor takut oleh menteri takut oleh presiden takut oleh mahasiswa gitu. Jadi masih relate sampai sekarang menurut saya ya gitu. Oke. Tapi sebagai mahasiswa kita nyambung banget. Jempling Book Club ke depannya ada rencana mau ngapain dan gimana? Presiden atau mahasiswa? Untuk Jempling Book Club itu sekarang memang diurus oleh saya, Taro dan Akbar seperti saya bilang. Tapi karena kita udah semester akhir,
dan semester depan udah skripsi. Mhm. Jadi kita mau mundur dulu nih. Ada regenerasi juga. Jadi ada regenerasi nanti udah diatur lah, akan misalkan oleh masih dipegang oleh filsafat budaya juga gitu ke adik-adik tingkat. Kemarin saya titip, ya kalau sekarang kan formatnya itu orang datang bawa buku yang emang pengen diomongin, jadi lebih ke tempat orang ngomongin buku aja, sharing gitu. Jadi lebih ngobrol gitu, ngobrolin buku yang bisa beda-beda banget, tapi justru itu kaya dan santai gitu kan. Gitu. Nah untuk kedepannya sih kemarin saya titip formatnya kalau mau diutak-atik silahkan. Jadi mungkin nanti akan ada sesuatu yang baru yang saya juga nggak tahu nih apa kayak gitu. Mungkin untuk update-nya mungkin Sobat Damai, Sobat Damai juga bisa lihat Instagramnya di book.jempling. Gitu. Boleh lihat situ aja, nanti mungkin update-nya di situ. Berarti teman-teman dari luar filsafat budaya, dari Unpar, di luar Unpar gitu maksudnya boleh join. Boleh banget. Ih mantap. Itu hari apa biasanya? Itu Seminggu sekali kah atau itu biasanya kita sebulan sekali. sebulan sekali? Karena satu semester gitu kan, sebulan sekali. Dan untuk hari sebenarnya karena kita ada menyesuaikan dengan jadwal bisa berubah-ubah. Tapi after selesai kuliah ya? Iya. Biasanya sih sore ya sejauh ini. Pas ya jam selesai kuliah gitu. Kemarin sih tadi kita Sabtu. Sekarang mungkin Sobat Damai yang dari Senin sampai Jumat kerja gitu, Sabtunya boleh Kok banget? untuk hobi. Malam minggu teman-teman yang Malam minggu mah nggak jangan lah, Sabtu itu pasti sore. Iya, Sabtu pagi sih. Pagi itu bagus. Pagi ke siang. kita olah-olah Gitu. Memaksa kita punya alasan untuk bangun lebih pagi hari libur. Iya. Bagus. Iya, biar produktif juga. Iya, dan mungkin akan lebih menarik gara-gara memang terakhir itu kita coba ngundang dari Bandung Berpuisi, itu ada Kang Beni datang sebagai pembicara sih. Oh ya. Kayak diskusi gitu. Jadi teman-teman yang kan Kang Beni juga suka berpuisi. Jadi di tengah-tengah ngobrol tiba-tiba dialognya pakai puisi gitu. Jadi Kang Beni baca puisi, kadang bikin puisi spontan. Penontonnya juga ada yang mau. Bikin on the spot gitu. Jadi menarik banget gitu kalau emang jarang lihat kayak gitu ya. Buat aku sih jadi satu pengalaman yang pertama kali gitu, yang baru itu jadi menarik gitu. Mungkin kedepannya akan lebih banyak yang kayak gitu. Jadi boleh ditunggu aja. Teman-teman Damai kepoin sekarang Instagramnya Jempling Book Club. Apa tadi namanya? Book.jempling. Now, right now. Oke. Ngomongin tapi menurut Mas Fajar dan teman-teman semuanya, budaya baca sekarang di Bandung, tanggapan kalian gimana? Waduh. Kamu dulu aja cuy. Kalian dulu aja. Nanti kalau aku takutnya nggak enak. Ya apa-apa juga. Ya kalau dari aku sih sebenarnya budaya baca itu nggak hilang ya. Tapi baca apa dulu? Betul. Itu satu. Terus memang aku juga baru tahu belakangan ini. Tapi ternyata komunitas baca di Bandung lumayan banyak. Dan berbagai macam bentuknya kayak Jempling yang lebih ke sharing buku. Terus ada juga mungkin kayak kumbang kata buku ya. Itu kan ada kadang ada satu buku yang ditentuin terus mereka ketemu ngomongin satu buku khusus gitu. Terus di universitas juga ada beberapa gitu, kayak di UPI kalau saya nggak salah juga ada, di Telkom juga ada gitu. Jadi sebetulnya gerakannya cukup banyak sih kalau dicari. Dibilang mati sih enggak ya, cuman mungkin emang exposure-nya kurang gitu. Dan mungkin orang ternyata mungkin juga kebanyakan orang ternyata kayak dia sukanya baca sendiri gitu. Ini aja nyasar satu diseret gitu. Mungkin yang lain berhasil kabur jadi baca pada sendiri-sendiri. Kalau menurut Mas Fajar gimana? Kalau menurut saya lebih ke pembacaan kritis aja. Jadi membacanya mungkin kan tadi betul sekali konteksnya. Kalau kita lihat sekarang kan media sosial itu menuntut kita untuk membaca dong. Apakah itu X, Thread ataupun Instagram, TikTok, itu pasti selalu ada teks di situ. Bagi saya, apalagi media sosial itu 70% dikuasai oleh teks. Jadi nggak penting fotonya bagus atau enggak, yang penting beritanya
menohok gitu kan. Ya bagi saya sih kalau untuk membaca kita harus tahu konteksnya dulu nih, membaca apa. Kalau bagi saya membaca kritis, karena apa, hari ini kita itu bukan mencari berita. Kalau dulu kita mencari berita kan di koran, nonton TV, nonton berita. Tapi kalau hari ini kan kita dimasuki berita tiap hari itu. Sekali kita buka medsos, berita kita dimasuki isu, narasi dan apapun. Nah kita harus lebih pandai-pandai mengkritisi dan memfilter itu sih. Baca kritisnya, karena ya zaman sekarang banyak diadu domba ya oleh kata itu mengadu domba kita pada akhirnya gitu. Kalau untuk itu, tapi untuk pembaca fiksi, bagi saya itu adalah orang-orang yang paling sabar sekali. Ya pembaca fiksi itu betul, karena mereka harus menyerahkan waktunya, meluangkan pikirannya, gitu kan. Iya benar sih, jadi kayak masuk dunia baru juga. Dunia baru, apalagi menyempatkan di sela kerja, misalnya di jalan lagi naik kereta kan mau ke kantor atau ke kampus, hebat. Gitu ya. Karena cuma satu informasi yang masuk set. Tapi bayangkan orang yang di perjalanan udah mau naik Gojek gitu, dibonceng di belakang naik motor, muka kayak TikTok ya kan. Gitu kan. Nah, ini karena ternyata waktunya sudah sangat tidak cukup teman-teman. Walaupun sangat menarik banget kita ngebahas soal buku, sastra dan lain-lain. Aku mau minta satu rekomendasi buku buat aku dan mungkin sobat damai yang ada di sana yang lagi nonton. Kira-kira ada nggak satu buku rekomendasi dari kalian? Ya, tadi kalau dari saya untuk prosa ya novel ada Godfather. Tuh teman-teman baca mungkin agak tebal gitu. Cuman kayaknya bisa deh 1 tahun gitu. Itu apa ya, ada fenomena-fenomena yang menurut saya mirip dengan kasus yang sedang terjadi di sini. Bagaimana ada orang-orang segelintir orang yang menguasai, terus perjuangan dari yang dulunya adalah punakawan atau dari bawah ke atas tiba-tiba jadi pemimpin, kan ada ya gitu. Di Godfather itu bagi saya pribadi sih, nggak tahu orang lain, tapi saya menangkap hal itu jadi menarik gitu. Jadi setiap membaca Godfather itu saya selalu menemukan hal-hal baru. Kalau dari kita? Kalau dari aku yang tadi juga sih, si Demian itu terutama sih. Dari Taro ada? Iya, kalau gitu aku rekomendasikan Kebudayaan dan Kondisi Post Tradisi dari Bambang Sugiharto. Yes. Bambang ya. Dewa. Oke teman-teman, sobat damai semuanya, walaupun hari ini podcast hari ini sudah berakhir, kita mungkin next akan ketemu lagi sama Taro, sama Cesa dan Mas Fajar di lain kesempatan buat bahas soal sastra lagi, buku dan lain-lain. Tapi jangan kecewa, kalian harus kepoin juga buku book club apa tadi nama? Jempling Book Club. Book Jempling. Mau kepoin Instagramnya Mas Fajar juga boleh. Ada nggak Mas? @bobanwar_. Kepoin sekarang juga teman-teman, seorang seniman, musisi dan seorang pengajar. Dan teman-teman sobat damai, aku di sini mau mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga tahun baru dan Natal tahun ini dan tahun baru 2026 kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan sukses buat Mas Fajar dan Jempling Book Club. Amin. Buat saya lagi. Sukses. Harapan, ada yang mau kasih harapan untuk tahun baru ini, Mas Fajar mungkin, Cesa, Taro? Aduh, tahun baru tuh tahun yang lama juga sebenarnya kalau menurut saya. yang penting kita terus bergerak aja, terus bergerak. Dari Cesa? Dari saya semoga semuanya lancar. Amin. Untuk sobat damai dalam Amin. hal apapun lah, diperlancar sepanjang tahun. Buat Jempling juga semoga lancar, buat kakak damai. Amin. Buat saya juga. Buat aku enggak? Iya buat Iya, saya. Semoga Nanti kita bikin sesuatu ya, kita nanti kolaborasi ya, oke? Iya, semoga semuanya sehat dan semoga saya selesai skripsi dan dapat. Amin. Semangat Taro. Buat dari Naila, semoga kita semua sukses dan terus hidup sehat dan bahagia, dan terima kasih sobat damai. Dadah.